Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nopita Sri Ariyanti dari SMA Negeri 2 Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Tahukah kamu, di daerah Kalimantan Timur sedang ada pembangunan Ibu Kota Nusantara atau biasa disebut dengan IKN, yang nantinya akan menggantikan Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia yang baru. Nah, dalam hal ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit. Seperti pada video berikut ini, pemerintah membangun bendungan air, juga membangun jalan tol yang nantinya akan menghubungkan IKN dengan daerah-daerah lainnya. Serta pemerintah juga membangun pemukiman berupa tower rusun yang nanti akan dijadikan sebagai hunian bagi para pekerja. Dan yang paling penting, pemerintah juga membangun istana negara dan inti pusat daripada pemerintahan. Selain pembangunan di Ibu Kota Nusantara tadi, pernahkah kamu juga melihat tetangga di sekitar rumah kamu menerima bantuan subsidi bahan makanan pokok dan juga subsidi listrik? Nah, dari situasi ini, pernahkah kamu berpikir uang siapa ya yang digunakan untuk dapat menunjang kegiatan pembangunan dan pemberian bantuan subsidi tersebut? Dan uangnya berasal dari mana? Uang untuk pembangunan IKN tersebut dan juga pemberian bantuan subsidi bukan datang dari langit begitu saja. Namun sumber dananya adalah berasal dari APBN. Uang dari kita untuk kita. Lalu, apa itu APBN? APBN singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN adalah salah satu alat pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan APBN, rencana dan sasaran pembangunan selama 1 tahun dapat terlaksana dengan baik. Gampangnya, APBN adalah uang rakyat yang dikumpulkan dan dibelanjakan oleh pemerintah. Dalam APBN terdapat 3 komponen yang begitu penting. Yang pertama adalah pendapatan negara. Pendapatan negara meliputi semua sumber pemasukan pemerintah seperti pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Komponen yang kedua adalah belanja negara. Belanja negara meliputi semua pengeluaran pemerintah seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan yang lain sebagainya. Tapi yang jelas belanja negara di sini menyangkut hajat orang banyak, sebagaimana pemerintah mengeluarkan uangnya untuk alokasi di dalam bidang pendidikan maupun kesehatan dan yang lain sebagainya. Komponen yang ketiga adalah pembiayaan negara. Pembiayaan negara adalah suatu penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sementara itu, APBN memiliki 6 fungsi yang harus dijalankan. Fungsi yang pertama adalah fungsi alokasi. Fungsi ini dapat dikatakan sebagai penyedia barang publik atau sektor pembangunan. APBN bersumber dari pajak, dialokasikan untuk membangun daripada sarana fasilitas umum, yang mana nantinya akan memicu daripada pertumbuhan ekonomi. Contohnya apa ya kira-kira? Contoh yang paling sederhana adalah pembangunan MRT. Yang kedua ada fungsi distribusi, yang bertujuan untuk mendistribusikan dana kepada masyarakat sesuai alokasi yang telah dirancang sebelumnya. Dengan begitu, kebijakan keuangan yang telah dibuat oleh negara bisa lebih teliti dan lebih adil, sehingga semua negara bisa merasakan manfaat yang sama. Sebagaimana MRT yang hanya ada di Jakarta tadi, suatu saat dengan adanya fungsi distribusi juga akan ada nantinya di Kalimantan, bahkan juga akan ada di Papua nantinya. Semoga saja. Fungsi yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Adanya APBN dapat menstabilkan keadaan ekonomi. Contohnya begini, ketika harga barang dan jasa naik, pemerintah akan menaikkan pajak. Nah, dengan begitu jumlah uang yang beredar akan berkurang dan harga-harga juga bisa normal kembali. Fungsi yang keempat adalah fungsi otorisasi. Fungsi ini menjadi dasar untuk negara dalam pelaksanaan pendapatan pengeluaran pada tahun yang direncanakan. Fungsi yang kelima yaitu fungsi perencanaan. Seperti perencanaan keuangan di dalam rumah tangga, APBN juga dibuat untuk mengatur alokasi sumber daya yang ada berdasarkan rencana yang telah dibuat pemerintah setiap tahunnya.
Dan yang terakhir, fungsi yang keenam adalah fungsi pengawasan. APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan kegiatan tersebut sudah sesuai ketentuan atau tidak. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa APBN 2023 saat ini bertemakan peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga APBN diharapkan menjadi instrumen efektif dalam menjaga perekonomian. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai APBN. APBN adalah uang kita, uang rakyat yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kita bersama-sama kawal pelaksanaan daripada APBN. Generasi muda peduli uang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.